Halo telur, selamat datang di Media United, channel fans yang paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Bicara soal Manchester United, kita akan sedikit membahas terkait berita-berita terbaru, yang mana dari berita-berita ini ada beberapa kemungkinan atau indikasi-indikasi tertentu yang bisa kita diskusikan bersama. Oke? Langsung aja kita lihat dari berita yang pertama dulu. Melansir dari Fabrizio Romano, Manuel Ugarte keluar dari skuad PSG untuk pertandingan pembukaan Ligue 1 mereka. Dia ingin bergabung dengan Manchester United, kesepakatan tidak pernah batal. Namun itu akan tergantung pada kondisi yang diinginkan oleh PSG. Pilihan Ugarte sudah jelas, dia menginginkan Manchester United secepat mungkin. Itu berita yang pertama ya. Lalu berita yang kedua, masih tetap dari Fabrizio Romano, dapat dipahami bahwa masa depan Jadon Sancho masih terbuka karena banyak hal yang masih bisa terjadi sebelum berakhirnya bursa transfer musim panas. PSG berbicara dengan kubu pemain pada bulan Juli, tetapi tidak ada tawaran resmi yang dikirimkan ke Manchester United. Sementara klub masih melakukan kontak untuk Ugarte. Ada juga beberapa pilihan, namun masih belum ada keputusan yang dibuat. Oke, itu yang kedua. Lalu yang terakhir, ini komentar Erik ten Hag ya, terkait Jadon Sancho. Erik ten Hag mengatakan, mengapa Sancho absen? Jadon Sancho minggu ini mengalami infeksi telinga dan tidak fit 100%. Dia bisa bermain, tetapi kami membuat pilihan, itu masih bisa berubah. Akan ada keputusan, siapa yang terkuat, dia yang akan bertahan. Saya hanya bisa memasukkan 20 pemain ke dalam skuad. Oke, dari berita itu yang pertama kita akan membahas sedikit terkait Manuel Ugarte ya. Manuel Ugarte ini memang dari awal dia sudah ingin datang ke Manchester United. Meskipun di musim ini Manchester United tidak bermain di Champions League. Dan pilihan itu sudah sangat jelas ya, dari bulan Juli. Wah, ini kan bisa dipastikan bahwa ya Ugarte ini dari awal memang 100% sudah ingin pindah ke Manchester United. Karena di PSG pun dia sudah tidak jadi pilihan utama di dalam skema pelatih tersebut. Jadi mau nggak mau kalau misalkan pemain ini masih ingin berada di performa terbaiknya, ya harus pindah. Dan Manchester United sangat terbuka untuk mendatangkan Manuel Ugarte. Apalagi dari sisi Manchester United pun, Ugarte adalah pilihan prioritas untuk mengisi gelandang bertahan yang baru bagi Manchester United. Jadi ya, dari sisi pemain itu sudah ada kesepakatan personal dengan pihak Manchester United. Kembali lagi untuk masalah harga yang sampai saat ini masih belum disepakati oleh pihak PSG. Lalu yang kedua, kondisi Jadon Sancho ini yang masih belum pasti. Apakah dia akan bertahan atau keluar dari Manchester United. Karena ya PSG pun sudah ada indikasi tertarik mendatangkan Jadon Sancho. Tapi sampai saat ini belum ada tawaran resmi. Beberapa alasan yang mengakibatkan hal itu belum terjadi karena yang pertama ya Jadon Sancho gajinya masih terlalu tinggi mungkin bagi klub lain. Yang kedua, ya pihak PSG ini masih belum benar-benar membutuhkan, bukan menjadikan Jadon Sancho ini sebagai target prioritas mereka. Itu beberapa minggu yang lalu. Tapi, nah di lain sisi, baru-baru ini striker PSG, Gonzalo Ramos itu mengalami cedera ya. Patah di pergelangan kakinya itu yang menyebabkan dia pasti absen untuk beberapa bulan ke depan. Ya untuk proses recovery-nya pasti sangat lama. Otomatis ya pihak PSG ini kalau masih ingin bersaing di Ligue 1, lalu bersaing di Champions League dan lain sebagainya, praktis dia membutuhkan striker baru ya agar PSG ini bisa tetap bersaing ya di semua kompetisi. Kalau kita lihat dari situasi sekarang, nah PSG ini sudah ditinggal ya Kylian Mbappe. Lalu untuk saat ini juga strikernya sedang mengalami cedera dan akan absen cukup lama ya sepertinya. Ya kalau menurutku ya mengingat kondisi yang ada saat ini ya Jadon Sancho ini bisa menjadi solusi terbaik bagi PSG. Apalagi di Manchester United Jadon Sancho juga beberapa kali dicoba sebagai posisi striker. Ya memang bukan
Ya memang selama dicoba dia masih belum menunjukkan performa terbaiknya. Tapi menurutku ini bisa jadi solusi terbaik ya bagi PSG, apalagi Manchester United juga menginginkan Manuel Ugarte. Ya, swap deal ini bisa menjadi hal yang lebih memungkinkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, kondisi keuangan. Nah, terkait masing-masing klub ini yang cukup menjadi batu sandungan. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari sisi Manchester United, MU perlu menjual beberapa pemain lagi kalau ingin mendatangkan Manuel Ugarte. Sedangkan dari sisi PSG ini masih mempertimbangkan untuk mendatangkan Jadon Sancho karena ya gaji Jadon Sancho yang cukup tinggi. Lalu bagaimana swap deal ini bisa terjadi? Kesepakatan yang paling memungkinkan adalah masing-masing pemain dan klub mungkin melakukan pinjaman pemain dengan opsi pembelian permanen untuk musim depan. Ya, itu pun bukan masalah ya menurutku. Yang penting Manuel Ugarte bisa didatangkan dan Jadon Sancho bisa keluar dari Manchester United. Tapi hal itu masih belum terjadi. Di lain sisi, kalau kita lihat update terbaru untuk saat ini, di pertandingan kemarin, ya Jadon Sancho tidak masuk dalam skuad laga perdana Manchester United melawan Fulham, dan Erik ten Hag mengatakan bahwa Jadon Sancho terkena infeksi telinga. Bangsat, ini pemain kena infeksi telinga, cuy. Aku agak kaget pas dengar beritanya. Kok bisa kena infeksi telinga? Ini pemain kebanyakan ecetan paling dulu. Latihan gak serius, ecetan terus paling kena infeksi telinga. Dan ya paling Sancho lagi periksa ke spesialis THT ya. Itu Sancho ke ono itu batinku tuh. Main cenggenang loh, kan gak pengen pindah. Sorry, kalau kamu nggak pengen pindah, ya tunjukkan performa terbaikmu gitu loh. Kalau kamu pengen pindah, ya segera diproses negosiasinya dengan klub lain gitu loh, yang mau nerima kamu. Jangan selama pramusim juga nggak maksimal, tahu-tahu mendekati laga perdana IPL, kamu infeksi telinga, bangsat sih. Kakek urek-urek kuping paling. Itu aneh tuh. Gak bisa berkata-kata aku lur. Aneh, sumpah aneh. Kebanyakan drama. Udah kebanyakan drama. Tahu-tahu kena infeksi telinga. Cuk. Ya Allah. Aneh, sumpah aneh. Cuk. Aneh. Wes. Gini loh. Dari berita itu ya ada dua kemungkinan ya menurutku ya. Dari infeksi telinga yang dialami Jadon Sancho dan diungkapkan oleh Erik ten Hag. Kemungkinan yang pertama memang di balik layar Jadon Sancho sedang ada proses negosiasi dengan pihak PSG atau dengan klub lain, yang mana itu masih belum bisa dipublikasikan. Dan komentar Erik ten Hag terkait infeksi telinga ini bisa jadi serius, bisa jadi ini hanya lip service. Maksudku ya kita nggak ada yang tahu ya proses di belakang layar itu seperti apa, dan itu sudah terjadi dengan Sancho di beberapa kasus sebelumnya. Jadi kondisi dia infeksi telinga itu 100% atau enggak kita nggak bisa memastikan juga. Itu kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang kedua, ini bisa jadi ya sakitnya Jadon Sancho ini bisa jadi alasan agar dia tidak keluar dari Manchester United. Ya menurutku ya, kalau pemain ini sedang dilirik oleh klub lain, sementara sang pemain ini sakit-sakitan, ya otomatis klub lain itu jadi pertimbangan tertentu enggak sih? Maksudku jadi ragu, aduh pemain ini jadi tak beli apa enggak ya? Kalau tak beli nanti di klubku nanti malah sakit-sakitan, nggak bisa perform, terus ya ganggu ritme pemain-pemain lain, mengganggu ruang ganti, ya itu kan pertimbangan-pertimbangan enteng ya menurut. Tapi kan hal itu kemungkinan terjadi gitu loh, dan jadi pertimbangan klub lain gitu loh. Takutnya ketika dibeli sang pemain ini malah turun performanya, sering absen karena cedera, sering absen karena sakit, cuk, infeksi telinga, cuk. Habis pikir aku, cuk, Sancho kupingnya loro ya. kan nggak masuk akal gitu loh. Untuk kalau misalkan kamu cedera hamstring atau ya cedera lainnya yang masih relate di dunia sepak bola itu masih oke. Cuk, infeksi telinga, cuk.
kon kakek ecetan bangsat ngono. Gak latihan malah ecetan dek omamu dhewe ta dek Carrington ngono, asu kok. Infeksi telinga. Terus yang terakhir ya, kondisi dua pemain ini Manuel Ugarte dan Jadon Sancho yang tidak masuk dalam skuad. Biasanya memang kalau pemain ini tidak dilibatkan dalam skuad, itu memang ada proses negosiasi yang sedang berlangsung. Dan proses negosiasi ini melibatkan sang pemain untuk menentukan apakah jadi pindah atau enggak. Nah, itu yang menentukan kesepakatan sang pemain ini. Maka dari itu, ketika laga berlangsung, pemain ini tidak dimasukkan ke dalam skuad. Nah, itu kemungkinan yang terakhir ya. Jadi memang ini ada indikasi bahwa Jadon Sancho dan Manuel Ugarte ini sedang dalam proses negosiasi. Ya, terlepas negosiasinya ini swap deal atau peminjaman pemain atau bagaimana, kita masih belum bisa memastikan sampai saat ini. Tapi menurutku dengan kondisi seperti ini, terlepas antara Jadon Sancho atau Manuel Ugarte yang tidak dimasukkan ke dalam skuad, lalu kondisi PSG yang saat ini striker Gonzalo Ramos ini cedera, yang mana itu membutuhkan striker pengganti dari pihak PSG kalau masih ingin bersaing di kompetisi-kompetisi Eropa, ya harus mendatangkan striker, dan Jadon Sancho bisa jadi solusi terbaik untuk PSG, dan Manchester United bisa mendatangkan Manuel Ugarte. Ya, inilah indikasi-indikasi yang menurutku semakin mengerucut bahwa Manuel Ugarte bisa segera didatangkan ke Manchester United dan Jadon Sancho bisa lekas keluar dari Manchester United. Ayolah cuk, nah metu cuk. Ojo sesuai nak cuk kon asu pemain toksik iki angel cek metu lho. Dramae gak mari-mari anjir. Nang keluar nang lega gitu loh. Kita sebagai fans itu enggak bertele-tele gitu loh. Main perform ya enggak, tapi keluar ya sulit gitu loh. Marah cuk. Jadi kebawa emosi gitu loh pas bahas Jadon Sancho. Itu infeksi telinga bangsat, gak masuk akal sih. Asu sih. Oke, mungkin itu pembahasan kita di video kali ini ya. Mungkin teman-teman ada pandangan lain terkait situasi Manuel Ugarte dan juga Jadon Sancho saat ini, bisa kita sharing bareng di kolom komentar. Mungkin ada pandangan lain, atau mungkin ternyata Jadon Sancho nggak akan pindah. Wah, berita buruk itu men, jangan sampai hal itu terjadi ya. Monggo silahkan komentar, kita seri-seri santai di minggu yang tenang ini, dan sambil kita menunggu update terbaru dari Manchester United. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.